para ibu dan bapak, para biarawan, biarawati, kaum muda, remaja dan anak-anak yang terkasih. Bersama-sama dengan para imam, petugas ibadah pada hari raya Paskah ini, dan tentu saja bersama dengan panitia Paskah yang membuat kita dapat merayakan Paskah dengan nyaman. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Paskah. Semoga Kristus yang bangkit terus-menerus menyertai hidup kita, keluarga, keuskupan, dan bangsa kita, agar di dalam keadaan apapun, iman kita semakin teguh, harapan kita semakin kokoh, dan kasih kita tidak pernah luntur. Kita berdoa juga untuk perdamaian dunia. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita, agar dapat merayakan dan mengalami Paskah. Semakin hilangnya dalam tanda petik kegelapan, dan semakin bersinarnya terang Kristus yang membawa damai dan sejahtera. Saudari-saudaraku yang terkasih, salah satu simbol penting dalam perayaan Paskah adalah lilin Paskah yang ada di depan kita ini. Setiap tahun lilin Paskah ini selalu baru. Yang sudah dipakai tidak dipakai lagi. Disesuaikan dengan tahun ketika Paskah itu dirayakan. Sehingga pada lilin Paskah tahun ini tertulis angka 2026. Maksudnya adalah agar perayaan Paskah tetap bermakna secara nyata pada tahun 2026 ini. Kalau disampaikan dalam bentuk pertanyaan, pertanyaannya berbunyi begini: apa relevansi Paskah bagi masyarakat kita, bagi bangsa dan negara kita, bagi kemanusiaan, dan tentu saja bagi Gereja Katolik di Indonesia? Untuk mencoba menjawab pertanyaan ini, tentu saja kita perlu membaca tanda-tanda zaman. Keadaan realitas dunia, realitas gereja, realitas masyarakat dan bangsa kita adalah realitas yang sangat kompleks dan tidak boleh disederhanakan begitu saja. Sementara itu, pada hari-hari ini, lewat berbagai media, kita disuguhi berita-berita yang mengerikan mengenai perang, yang berdampak besar juga bagi bangsa kita. Demikian juga berita-berita di tanah air kita. Sejak tahun 1998, pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme gencar disuarakan. Tetapi seringkali hasilnya dipertanyakan. Bahkan muncul keadaan baru sebagai akibat dari semuanya itu. Kekerasan, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan, kerusakan bumi yang seharusnya menjadi rumah kita bersama. Sehingga sedemikian rupa, akhir-akhir ini kita sering mendengar orang mengatakan bahwa keadaan dunia, keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. Menurut pengamatan yang dilakukan oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia sejak tahun 1998 dan disampaikan dalam berbagai macam nota pastoral, akar dari semua itu adalah
kesadaran moral, moral pribadi, moral sosial yang semakin luntur. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam kisah kebangkitan yang tadi kita dengarkan, keadaan seperti itu digambarkan secara simbolik dalam kata ketika hari masih gelap, atau sebagai akibat perilaku duniawi yang tidak mau mengenal dan menerima sang terang. Kutipan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose yang kita dengarkan sebagai bacaan yang kedua. Dengan gayanya yang khas Yohanes, keadaan gelap ketika Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus mesti dipahami secara simbolik, yaitu perilaku manusia yang membiarkan diri dikuasai oleh kegelapan. Perilaku yang tidak bermoral, yang tidak mau menerima terang. Padahal dalam sang terang itu ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam konteks itulah terang baru yang terpancar dari lilin Paskah yang baru pula mempunyai makna simboliknya. Terang itu tidak sekedar berfungsi membuat ruang ibadah yang semula gelap menjadi terang. Bagi kita umat Kristiani, terang itu adalah Kristus yang bangkit, yang seharusnya mendorong kita semua untuk tidak pernah kenal lelah, membangun kembali keadaan yang rusak karena berbagai perilaku yang tidak menunjukkan moralitas yang tinggi, moralitas tanda petik yang berasal dari atas, yang bersumber dari sang terang. Kesimpulan ini ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang tadi kita dengarkan. Saya kutip, "Kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada. Kristuslah hidup kita." Atau dengan meneladan Yesus yang berkeliling sambil berbuat baik. Perkara tanda petik yang di atas menurut Rasul Paulus dan perbuatan baik sebagaimana diteladankan oleh Yesus adalah buah dari perilaku yang bermoral. Perilaku bermoral itu kalau dirinci menurut pokok-pokok ajaran sosial gereja adalah hormat terhadap martabat manusia, tanggung jawab untuk mewujudkan kebaikan bersama, tanggung jawab untuk mengembangkan solidaritas, memberikan perhatian lebih kepada saudari-saudara kita yang kecil, lemah, miskin, dan tersinggir, dan bertanggung jawab untuk merawat bumi sebagai rumah kita bersama. Gagasan-gagasan besar ini mesti dirinci dalam gagasan-gagasan yang lebih kecil dan diwujudkan di dalam berbagai gerakan dengan menjawab pertanyaan ini. Apa yang harus kita lakukan supaya perayaan Paskah tahun ini sungguh bermakna bagi dunia, bagi bangsa dan negara kita, bagi kemanusiaan yang sedang tidak baik-baik saja. Semoga Paskah yang kita rayakan terus-menerus mendorong kita untuk menjadi manusia-manusia Paskah, terinspirasi oleh iman akan Kristus yang bangkit, termotivasi oleh kemanusiaan yang adil dan beradab, dikuatkan oleh ketekunan yang tahan uji, terus berusaha tanpa kenal lelah, mencari jalan-jalan baru untuk mewujudkan nilai-nilai itu. Kalau demikian, Paskah tidak hanya kita rayakan setahun sekali, tetapi kita rayakan setiap hari, karena Paskah adalah perjalanan meninggalkan kegelapan, menyambut terang.
Dan terang Kristus itulah yang kita syukuri, yang kita rayakan pada hari Paskah ini. Sekali lagi, selamat Hari Raya Paskah kepada para ibu, bapak, biarawan, biarawati bersama keluarga dan komunitas-komunitas. Kita berdoa tanpa lelah untuk perdamaian dunia dan untuk damai dan sejahtera bagi bangsa dan masyarakat kita. Dengan harapan ini, marilah kita lanjutkan ibadah kita. Nah, yang susah adalah sesudah tahun 1998, dengan semboyan pada waktu itu mahasiswa-mahasiswa menolak dan ingin bebas dari KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. 3 kata itu populer sekali. Dan sepanjang dari tahun 1998 sampai hari ini, usaha untuk memberantas KKN itu sering dipertanyakan, ini sungguhan apa enggak? Dan kita semua tahu sekarang bukan hanya KKN yang berkembang, tetapi akibat-akibat dari KKN itu muncul beruntun. Kekerasan, 1. Kerusakan lingkungan hidup, 2. Kebohongan publik. Dan yang sangat menderita dari semuanya itu adalah saudari-saudara kita dan kita semua yang merupakan warga masyarakat sipil. Paling menderita, paling susah, dan kita melihat bahwa akibat yang sangat jelas itu semakin jauh dari cita-cita kemerdekaan bangsa kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya tidak berbicara dalam konsep-konsep yang besar, itu sudah ada tempatnya sendiri bagi para akademisi, para pengamat, dan sebagainya. Tetapi contoh-contoh kecil bahwa kemiskinan itu sungguh-sungguh menjadi buah akibat dari semuanya ini. Beberapa waktu yang lalu saya potong rambut di pasar Gondang Dia itu. Saya melihat kok sepi sekali. Saya tanya kepada yang memotong rambut saya, "Mas, memangnya sepi begini terus?" Dia jawab, "Enggak. Bukannya hanya sepi, Pak. Banyak yang tutup di tempat ini." Tutup karena apa? Karena daya beli masyarakat rendah. Itu hanya contoh kecil, contoh-contoh lain besar. Jadi sebetulnya keadaan kita sejauh dapat saya amati itu tidak baik-baik saja. Karena segala macam hal itu cita-citanya mulia, cita-citanya tinggi, tetapi tidak dapat diwujudkan karena unsur-unsur tadi, KKN yang masih terus ditambah dengan kekerasan, kemiskinan, kerusakan lingkungan hidup, kebohongan, semuanya merusak tata kehidupan bersama. Tetapi ini tidak meratapi kegelapan. Semangat Paskah mengajak khususnya umat Katolik yang kami layani, di tengah-tengah keadaan seperti itu, keadaan seperti apapun, kita pasti harus tetap berjuang untuk teguh di dalam iman, kokoh di dalam harapan, dan tetap menyala di dalam kasih. Dengan segala macam gerakan-gerakan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Banyak sekali yang bermunculan untuk menjaga demi cintanya, bukan karena benci, bukan, tetapi demi cintanya kepada tanah air, menyuarakan suara-suara yang muncul ke permukaan sejak tahun 1998 sampai hari ini. Itu beberapa hal yang secara mendasar ingin saya sampaikan. Jadi yang pertama, kalau umat Katolik melihat sejarah bangsa Indonesia, itu seperti sejarah yang ada di dalam kitab suci. Dari kegelapan menuju terang, dari perbudakan menuju tanah terjanji. Dan tonggak-tonggaknya di dalam sejarah itu sangat jelas.
Hanya sekarang kita pada periode yang tidak baik-baik saja. Sesudah demokrasi diproklamasikan dengan amandemen undang-undang dan sebagainya, akhirnya jalannya menjadi seperti ini. Tetapi kita berharap dengan keyakinan iman dan keyakinan watak bangsa Indonesia, pada waktunya nanti akan kembali ke lebih jelas lagi, kembali ke cita-cita kemerdekaan. Itu saja pengantarnya. Baik, terima kasih Bapak Kardinal. Saat ini saya buka 3 sesi penanya. Silakan, nanti jangan lupa nama, kemudian dari media mana. 1, yang lain 2, 3. Baik, Mbak, yang pertama silakan. Nah, ada mic yang disampaikan. Ya. Selamat pagi Bapak-Bapak, Bapak Kardinal. Saya Putu dari Kompas TV. Tadi pada saat misa juga salah satu yang disampaikan adalah mendorong perdamaian. Kita tahu saat ini perang sedang bergejolak begitu di Timur Tengah, banyak korban yang jatuh, bahkan terakhir ada prajurit juga dari Indonesia yang gugur. Apakah dari Keuskupan Agung Jakarta ada pesan khusus terkait dengan konflik yang saat ini tengah berlangsung? Termasuk yang kedua juga Bapak Kardinal, di Paskah kali ini kan juga mendorong kepedulian terhadap lingkungan. Di satu sisi kita juga sedang melakukan penghematan energi. Apa ada pesan juga terkait dengan hal itu untuk umat agar energi kita tetap terjaga meskipun di satu sisi perang juga masih bergejolak di Timur Tengah? Terima kasih. Mestinya ditanyakan pada analis politik, Mbak. Tidak kepada biar saya. pesannya lebih damai, Bapak Kardinal. Saya sebagai pelayan di dalam gereja Katolik, tentu orientasi saya adalah kepada pemimpin saya, yaitu Paus sekarang ini, Paus Leo ke-14. Kita ingat ketika Paus menampilkan diri pertama kali di mimbar, di mana itu, di Basilika Santo Petrus, kalimat pertama yang beliau ucapkan adalah semoga damai Tuhan menyertai seluruh dunia ini. Itu artinya beliau sungguh-sungguh ingin menyatakan bahwa masa kepemimpinan pelayanan saya sebagai Paus, saya akan mengusahakan perdamaian. Tetapi Paus itu kan tidak mempunyai angkatan bersenjata, tidak mempunyai persenjataan apapun. Yang beliau punya, yang gereja punya adalah keteguhan moral sebagai implikasi dari iman. Oleh karena itu, bahkan dengan kata-kata yang sangat keras mengenai perang, beliau mengatakan doa para pemimpin yang memaklumkan perang tidak akan didengarkan oleh Tuhan. Kata-kata keras sekali. Dan kita semua tahu, kali ini perang yang berlangsung sekarang ini dengan segala macam hal yang mengerikan itu adalah pelanggaran terhadap hukum internasional, pelanggaran terhadap deklarasi PBB. Jadi buahnya apa? Buahnya atau tidak ada buahnya. Yang ada adalah akibat yang sangat buruk, bukan hanya bagi dunia, bagi bumi, tetapi bagi umat manusia. Itu posisi yang jelas di dalam gereja Katolik yang dinyatakan secara jelas pula oleh Paus Leo ke-14. Yang lain-lain nanti bisa diikuti perkembangannya. Bahkan beliau mengajak kami semua umat Katolik seluruh dunia setiap hari berdoa untuk perdamaian dunia. Dan harapan beliau sebelum Paskah perang selesai ternyata tidak terjadi. Ketika kita berjumpa dengan kekuatan kegelapan yang tampil di dalam pemimpin-pemimpin yang gelap mata, ya dunianya akan menjadi seperti ini. Tapi saya yakin di tengah-tengah kegelapan itu selalu ada, kalaupun bukan terang besar, tetapi lilin kecil yang menerangi kemanusiaan itu. Mengenai hemat energi, tidak usah disuruh, tidak usah menunggu krisis, kita mesti menghemat energi. Hanya mungkin baik kalau kita ingat
supaya hemat energi ini ditempatkan di dalam kerangka yang luas. Karena kalau tanpa inspirasi itu, tanpa motivasi yang lebih kuat, ini mudah sekali dilupakan atau tidak dihiraukan. Kata kuncinya, menurut, kembali lagi saya mengikuti apa yang dikatakan oleh pemimpin gereja, kata kuncinya adalah ekologi integral. Jadi ekologi integral itu bukan sekedar masalah listrik, air, sampah, pohon, bukan hanya itu. Ekologi integral itu adalah ekosistem dunia. Kalau orang serakah ya, namanya saja tidak bagus. Apakah dia akan memperhatikan saudara-saudaranya yang kekurangan? Kalau memperhatikan, namanya bukan serakah, namanya orang kaya yang baik hati. Tetapi selama dunia ini penuh dengan keserakahan, bukan hanya pribadi, tetapi sebagai bangsa, apalagi keserakahan itu didukung oleh senjata, habislah yang namanya keadaban itu. Dan kita semua tahu keserakahan selalu didukung oleh alat-alat yang mematikan. Tempatnya seperti itu. Jadi kalau kita misalnya pertanyaan saudara-saudara kami yang di akar rumput, kami ini sudah mencoba menjaga kebersihan ya, misalnya PKL di depan di situ menjaga kebersihan. Tapi orang lain melemparkan sampah begitu saja. Untuk apa gunanya? Pabrik-pabrik besar juga melemparkan limbah ke udara. Tapi pekerjaan kami yang memilah sampah ini apa artinya? Kecil hati. Oleh karena itu, selama masih ada yang serakah, tidak ada yang solider dengan sesamanya, atau solidaritas itu berkurang, kerusakan bumi ini adalah akibat dari semuanya itu. Maka ekologi integral, pertobatan ekologis, itu artinya adalah pertobatan moral, hati nurani. Itu yang paling penting. Sekarang ini kan ada istilah bangunan minimalis ya Pak ya. Itu kan asal-usulnya dari para arsitek. Minimalis itu artinya apa? Artinya bersih, cantik, semuanya tercukupi, tapi tidak berlebihan. Itu artinya minimalis. Bukan kekurangan, lalu kelaparan, bukan, tetapi secukupnya. Jadi kalau misalnya satu rumah ada kolam renangnya 5, itu pasti bukan minimalis. Itu pasti berkelebihan. Syukur-syukur kalau bukan serakah, tetapi hanya kaya saja. Kalau masih seperti itu, namanya serakah, punya kekuatan entah apa untuk mendukung keserakahan, itu habislah kemanusiaan kita menjadi semakin terbuka. Moga-moga menanggapi sedikit pertanyaan itu. Terima kasih Bapak Kardinal. Dan pertanyaan yang kedua, silakan Mbak. Nama dan nama media. Bapak Kardinal dan para Romo, saya Ara dari CNN Indonesia TV. Izin kalau untuk pasca tahun ini kan memang berbeda karena adanya situasi ketegangan geopolitik juga yang terjadi ya. Kemudian juga tadi sempat disinggung soal adanya keserakahan tentunya yang membuat tidak peduli dengan satu sama lain. Nah ini jadi menarik juga bagaimana peran dari gereja yang bukan hanya hadir untuk mendorong masyarakat ataupun juga para umat untuk bisa melakukan tadi pertobatan, namun menjadi ruang belajar juga, wadah bagi para umat belajar. Lantas seperti apa sebenarnya kepedulian yang bisa dilakukan secara komprehensif atau dilakukan oleh masyarakat ke depannya begitu? Terima kasih banyak Bapak Kardinal. Ini bahan untuk seminar 2 hari Mbak. Secara singkat saya sharing saja apa yang terjadi di Keuskupan Agung Jakarta. 10 tahun ke belakang, Gereja Katolik Keuskupan Agung Jakarta itu menjalani 2 yang kami sebut arah dasar keuskupan. 2016 sampai dengan tahun 2021 itu temanya cinta tanah air.
Pancasila. Pancasila kan ada 5. Maka setiap sila didalami, dipahami, diterjemahkan di dalam gagasan-gagasan kecil untuk menjadi gerakan-gerakan bersama. Jadi misalnya ketuhanan yang Maha Esa, itu penjelasannya apa, isinya apa saja. Begitu yang kedua, ketiga, keempat, kelima berhenti pada tahun 2020. 2021 masih COVID, tidak ada gerakan. Jadi misalnya soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau pergi ke samping gereja, itu ada patung Yesus yang tidak punya rumah. Dia tiduran di pinggir lapangan. Yesus tunawisma. Itu semua orang yang lewat di situ mau masuk gereja melihat ini bukan patung, ini adalah panggilan untuk memberikan perhatian kepada saudari-saudara kita yang tidak akan dapat memperoleh keadilan karena tidak punya akses pendidikan, tidak punya akses ekonomi, apalagi akses politik. Lalu gerakannya ya berbagi dengan segala macam inovasinya. Nah, tahun 2022 sampai tahun ini itu sesudah Pancasila 5 tahun cinta tanah air, lalu kemudian 5 tahun ini ajaran sosial gereja. Ajaran sosial gereja itu tebal sekali bukunya, sejak tahun 1891. Kalau diringkas isinya 5: hormat terhadap martabat manusia, tanggung jawab untuk kebaikan bersama, solidaritas, memberi perhatian lebih kepada saudari-saudara kita yang kurang beruntung, dan tanggung jawab untuk merawat alam rumah kita bersama. Jadi setiap tahun kalau masuk ke gereja-gereja di katedral ini, di Keuskupan Agung Jakarta ini, selalu ada poster-poster besar. Setiap tahun ganti, ketika tahun pertama dulu Pancasila, dan sebagainya. Sekarang ajaran sosial gereja, dan tahun ini adalah tahun mengenai tanggung jawab untuk merawat bumi sebagai rumah kita bersama. Itu pendidikan, internalisasi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keindonesiaan. Harapannya buah dari internalisasi itu adalah watak Indonesia, Pancasila. Tidak kekerasan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Misalnya itu persatuan Indonesia. Jadi penandanya misalnya di sebelah gereja itu ada Plaza Pancasila. Itu baru, dulu tidak ada. Lalu umat Katolik itu suka berdoa tasbih dengan tasbih ya. Rosario namanya di dalam gereja Katolik. Rosario itu warnanya biasa entah putih, entah biru, entah coklat, entah hitam. Rosario umat Katolik di Keuskupan Jakarta warnanya merah putih, untuk menunjukkan bukan merah putih di banner atau apa, merah putih di batin kita. Demikian juga ajaran sosial gereja. Umat Katolik itu mempunyai kelemahan. Satu, tahu bahwa gereja Katolik itu mempunyai ajaran iman. Itu semua orang, praktis semua orang tahu. Tetapi bahwa ada ajaran sosial gereja itu belum disadari secara luas. Maka selama 5 tahun ini Keuskupan Agung Jakarta mengajak umatnya untuk menyadari hal itu. Kembali lagi, di setiap gereja, di 70 gereja atau lebih di Keuskupan Agung Jakarta, di altar, belakang altar itu selalu ada banner-banner penyadaran seperti itu. Moga-moga sedikit memberi ilustrasi. Yang konkret banyak sekali, konkretnya banyak sekali. Terima kasih Bapak Kardinal. Dan pertanyaan ketiga silakan Mbak. Nama dan media.
Selamat pagi Bapak Kardinal dan juga Pak Romo. Izin perkenalkan, saya Kezia dari TV One. Pertanyaannya ini, kalau tema Paskah tahun 2026 adalah pelaksanaan acara sosial gereja yang kelima, pemberian kepada keutuhan alam ciptaan. Kemudian jadi kegiatan apa saja yang dapat dilakukan umat dan juga gereja, dan bagaimana konsep serta persiapan dekorasi gereja? Mungkin kita sudah tahu bahwa ada penanaman 16 pohon palem ini, dan sejauh mana dekorasi ini diharapkan membantu umat menghayati makna Paskah secara lebih mendalam. Terima kasih. Bagaimana menanggapinya? Yang namanya internalisasi pembatinan itu perlu waktu yang sangat lama. Sangat lama itu untuk apa? Pertama, untuk menunjukkan bahwa umat Kristiani yang lama dituduh sebagai yang merusak alam ini, menurut kitab suci, itu hilang dari kesadaran. Jadi kalau mengutip kitab suci ya, ketika manusia diciptakan itu kan diperintahkan oleh Allah untuk menguasai bumi, menguasai. Nah, itulah yang dipraktekkan oleh orang-orang yang membaca kitab suci itu. Artinya itu konkretnya adalah umat Kristiani yang membaca Alkitab itu. Apa tanda petik maaf dengan kata-kata ini? Kelakuannya ketika menafsirkan diperintah untuk menguasai bumi. Ya sungguh-sungguh menguasai, mengeksplorasi, mengekstraksi seluruh kekayaan bumi ini untuk kepentingan sendiri. Maka dicap, ada seorang ahli apa gitu yang mencap ini rusaknya bumi ini orang-orang Kristiani. Itu melekat. Nah, sekarang kita mencoba menyusun teologi yang lebih ramah lingkungan untuk mengatakan bahwa enggak seperti itu. Itu karena tafsir kalian salah terhadap kitab suci. Baca ayat berikutnya, karena ayat berikutnya mengatakan untuk memelihara dan merawat bumi. Itu tidak kalian baca. Yang dibaca hanya satu ayat yang mementingkan dirinya sendiri. Itu kan konsep ya Mbak ya. Nah sekarang di dalam teologi Kristiani dicoba dikembangkan teologi yang melawan itu. Maka kalau sedikit nanti mungkin pada suatu ketika akan bertemu, edisi kitab suci Kristiani itu macam-macam. Ada edisi keadilan. Jadi semua ayat yang berkaitan dengan keadilan diberi warna. Ada edisi parenting. Jadi ayat-ayat yang berkaitan dengan pendidikan anak di keluarga diberi warna. Termasuk green kitab suci itu bahasa Inggrisnya apa? Ya, Green Bible. Itu semua ayat yang berkaitan dengan keutuhan lingkungan diberi warna. Itu usaha untuk menandingi konsep lama yang ternyata adalah buah dari tafsir kitab suci yang keliru, tidak lengkap. Maka sekarang dicoba diberi tafsir baru yang sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, tentu yang namanya teologi itu kan konsep ya, konsep iman. Yang sekarang langkah berikutnya adalah indikasi, istilahnya itu rumusan baku ya Mbak ya. Indikasi iman itu mesti berbuah pada imperatif moral. Jadi kalau imannya seperti itu, yang sudah diperbaharui, yang lama sudah dikubur, lalu mau menumbuhkan konsep yang baru, itu indikasi iman. Iman gereja Katolik, iman Kristiani begini ini. Tetapi tidak berhenti pada indikatif iman, harus melangkah ke imperatif moral. Jadi misalnya, konkret sekali ya, yang besar dulu konkretnya. Misalnya gereja itu punya uang, misalnya
Uangnya kolektor dari umat tentu saja, bukan uangnya gereja, bukan perusahaan. Lalu berusaha supaya uang yang sedikit ini ada buahnya, sehingga pelayanan bisa menjadi semakin luas. Harus menyimpan uangnya. Di mana disimpan? Gereja tidak akan pernah menyimpan uang untuk membeli saham di pabrik senjata. Tidak akan. Atau di perusahaan yang merusak lingkungan. Tidak akan. Karena dengan menanam saham di perusahaan yang merusak lingkungan, gereja merasa ikut menanggung konsekuensinya yang tidak bagus. Itu kalau kita ngomong besar-besar ya. Kalau kita ngomong yang kecil-kecil, ini di wilayah katedral ini, kalau melihat hal-hal kecil sekali, ada plastik yang sudah dikumpulkan, ada minyak jelantah yang sudah dikumpulkan, sederhana sekali. Ada pohon-pohon yang ditanam dan sebagainya. Tidak membuang makanan. Hal-hal kecil seperti itu menjadi kesadaran. Saya cerita sedikit boleh sebagai contoh, bahwa internalisasi pembatinan nilai seperti itu ternyata bahkan ditangkap oleh anak-anak. Saya pernah ikut rapat suatu yayasan besar. Pengurusnya sedang rapat, dan seorang ibu mengajak seorang putrinya yang masih kecil, kelas 4 SD mungkin ya. Ketika kami rapat, anak itu main-main sendiri dengan segala macam alat itu. Ketika makan siang, anak itu bergabung, duduk di sebelah mamahnya. Makan selesai, anak itu mulai berkeliling meja, melihat piring-piring kami yang makan di situ. Sampai pada suatu titik dia melihat piring seorang bapak yang tidak dihabiskan nasinya atau makanannya. Dia teriak, bukan hanya omong, teriak, "Mah, ini bapak ini merampas hak orang miskin." Coba. Membuang makanan disosialisasikan di dalam gereja Katolik itu sama dengan merampas hak orang miskin. Belum lagi nanti kalau kita omong tentang berapa banyak sampah makanan yang dibuang di negeri kita ini. Ya, kalau tidak salah membaca dari Badan Pusat Statistik Nasional, dari tahun 2019 sampai 2024, itu sampah makanan yang dibuang itu mulai dari 219 triliun rupiah kalau diuangkan, dan tahun 2024 itu sampai 551 triliun rupiah. Itu makanan yang dibuang di negeri kita. Sementara setiap hari kita melihat saudara-saudara kita menyeret atau mendorong gerobak sampah itu dengan anak-anak yang ada di dalamnya, menginap juga di situ. Ini apa ini? Maka yang namanya ekologi itu ekologi integral. Jadi bukan masalah tanam pohon dan sebagainya, itu juga. Tetapi ketika ekologi integral tidak disadari, yaitu tadi, yang satu membuang sampah berlimpah-limpah, yang lain tidak makan. Karena solidaritas universal tidak terbentuk. Baik, ya. Terima kasih. Kira-kira Bapak Kardinal ada yang ingin ditambahkan? Oh, masih ada yang mau bertanya? Oh, oke. Ditambah satu. Silakan. Nama dan media. Silakan, Mbak. Selamat pagi Bapak Kardinal dan para Romo, saya Intan dari Harian Kompas. Mungkin kalau soal pesan-pesan dan makna sudah disampaikan semua. Satu yang ingin saya tanyakan atau mungkin satu hal yang ingin saya juga minta ke Bapak Kardinal, apakah ada pesan juga ke masyarakat tentang memaknai Paskah ini? Kan kalau tadi Bapak Kardinal sampaikan kan dari gelap ke terang, tapi sekarang kehidupan sekarang mungkin banyak masyarakat memaknai kok kayaknya nih seperti kegelapan yang tidak berkesudahan gitu ya. Kemudian di tengah ketidakpastian kayak perang dan mungkin
kayak di depan tuh kayak seperti masalah. Nah ini bagaimana mungkin masyarakat bisa memaknai arti dari Paskah ini, bahwa tadi mungkin yang Bapak Kardinal juga sampaikan bahwa setelah gelap ini memang kita menuju ke hal yang terang begitu. Terima kasih. Sebelum saya menanggapi pertanyaan yang sulit ini, pertanyaannya bagus, tapi biasanya pertanyaan bagus itu sulit dijawab. Saya mau mengatakan sekali lagi, yang namanya kegelapan dalam arti simbolik itu adalah hal-hal yang dicetak tebal di dalam di dalam catatan ini, di dalam teks ini. Dan itu saya yakini, ini bukan pendapat gereja, ini pendapat saya pribadi. Akibat-akibat buruk ini, soal demokrasi, soal kekerasan, soal kebohongan, itu akarnya, atau belum akarnya, sumbernya adalah KKN itu. Korupsi, kolusi, nepotisme, kerusakan alam, itu akibat keserakahan dan segala macam yang buruk, termasuk demokrasi yang terlukai. Tadi yang demokrasi diperjuangkan tahun 1998 sampai sekarang bukannya bertambah baik, tetapi menjadi semakin jauh dari yang diidam-idamkan oleh para pejuang demokrasi pada waktu itu. Lilin yang menyala adalah suara-suara para akademisi, para pengamat, yang karena cintanya kepada tanah air dan bangsa, itu selalu berusaha untuk berbicara. Didengarkan atau tidak didengarkan, berbicara. Dan kita percaya pada waktunya nanti akan ada buah-buahnya. Sebagai tanggapan, tentu kalau berbicara untuk masyarakat, istilah Paskah dan sebagainya itu pasti tidak dapat ditangkap dengan baik ya Mbak ya. Itu kan istilah Kristiani. Nah, kalau dibicarakan, disampaikan bagi masyarakat, tentu rumusannya adalah dari kolonialisme, penjajahan, kan Paskah itu ya, dari perbudakan menuju tanah terjanji. Nah, dibahasakan di dalam bahasa yang umum, yaitu dari penjajahan kolonialisme Belanda menuju kemerdekaan. Nah, kemerdekaan itu bukan suatu titik yang sudah dicapai. Sama dengan tanah terjanji itu bukan titik yang sudah dicapai, tetapi suatu titik yang sangat penting untuk terus berjalan maju. Majunya kemana? Majunya dirumuskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau di dalam Pancasila. Kemanusiaan yang ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu kan nilai kemerdekaan. Dinilai saja sudah tercapai atau belum. Misalnya ketuhanan yang Maha Esa. Saya pribadi kalau ditanya oleh teman-teman dari wartawan-wartawan dari mancanegara, saya selalu mengatakan saya bangga menjadi orang Indonesia. Contohnya apa? Contohnya misalnya toleransinya sangat tinggi. Maka katedral dan Masjid Istiqlal ini arti simboliknya sangat dahsyat. Kemanusiaan yang adil dan beradab sudah tercapai atau belum? Maaf ya, saya ingat spontan itu tahun 1987 itu Bapak Kartono Sartodirjo, kalau pernah kenal nama itu, satu pakar sejarah yang sangat terkenal pada waktu itu, sudah Seto, itu mengatakan, maaf saya mengutip bukan kata-kata saya ini, yang terjadi di masyarakat itu bukannya pertumbuhan peradaban, yang terjadi adalah pembiadaban. Cerminnya di mana? Lalu lintas, kata beliau. Coba, di lalu lintas itu siapa yang paling menang? Kalau negara yang beradab, yang paling dihargai itu adalah pejalan kaki, yang paling lemah. Di sini pejalan kaki yang paling menang kan truk tronton ya.
Kalau dia lewat, itu seolah-olah semua orang harus minggir. Dia belok sedikit saja, mobil mental. Mobil kalah dengan tronton, tidak ada yang mengalahkan, tapi bis ada yang mengalahkan, mobil ada yang mengalahkan. Yang paling lemah belum dihargai di sini. Contohnya itu adalah cita-cita kemerdekaan yang dirumuskan sekali lagi dalam Pancasila, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu tanah terjanji yang masih sangat jauh dari dalam perjalanan kita. Maka kalau disebut Indonesia emas, ya itulah moga-moga jadi tanah terjanji. Kita harus berjuang ke situ. Caranya bagaimana? Tentu menurut profesi kita masing-masing yang berbeda-beda. Terima kasih Bapak Kardinal. Teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Cukup? Baik, ya. Terima kasih, dan juga ada yang mau ditambahkan dari Bapak Kardinal atau Romo Sam atau Romo Thomas Ulun, Romo Mahar. Baik. Silakan. Terima kasih Bu, sudah cukup. Terima kasih teman-teman sekalian. Moga-moga dapat disebarkan nilai-nilai yang kita perjuangkan bersama-sama, bukan hanya karena Paskah, tetapi karena kita adalah warga negara Indonesia yang mencintai tanah air kita. Membutuhkan nilai-nilai yang sungguh-sungguh mencerminkan moralitas sosial, moralitas pribadi yang sangat tinggi. Terima kasih. Terima kasih. Dengan demikian kami akhiri press conference dari Keuskupan Agung Jakarta dalam rangka Paskah 2026. Terima kasih banyak atas kehadiran dari teman-teman semua, teman-teman media, dan mohon maaf jika ada kekurangan yang ada. Terima kasih Bapak Kardinal, Romo Samuel, Romo Thomas Ulun, dan Romo Mahar. Dengan demikian kita selesai dan kita bisa untuk foto bersama. Silakan Bapak Kardinal dan Romo. Sudah, 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Baik, ya. Ada lagi? Cukup, ya. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman, nanti di bawah ada konsumsi, silakan. Dan nanti masih ada misa kedua, misa keluarga pukul 11 yang akan dipersembahkan oleh Romo Diodatus, Romo Yohanes Diodatus SY, didampingi dengan Frater Yuhan.